Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim lisalamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Faman yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, mengawali pengajian kita malam ini kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kembali kita diperjumpakan di dalam masjid Allah, lain tidak adalah untuk melaksanakan amal ibadah. Kita baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, di mana kita tahu 27 kali lipat pahalanya dibanding dengan sholat sendirian. Tambah pula dengan berjalan berjamaah menuju masjid itu menggunakan kaki, itu mempermulus dan mempermudah kematian. Nah, itu mempermudah kematian. Jadi setiap kita ke masjid, kita sudah merintis jalan untuk gampangnya meninggal. Alhamdulillah kita berikan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bering salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sekalian, hari Jumat ambo bersama-sama jo kawan-kawan menuju BIM, bandara atau bandara yang oleh pemerintah sudah ditetapkan embarkasi haji. Alhamdulillah jamaah wa untuk termin pertama 102 balai orang dan meninggal sebelum ke Tabang satu orang, sehingga nam berangkat ke Makkah untuk termin pertama ko 100 sebalih. Alhamdulillah 100 sebalih pai, 100 sebalih pulang. Alhamdulillah. Adapun yang satu orang meninggal sebelum berangkat, sebenarnya itu adalah jamaah dari Jawa, dari Sukabumi yang mutasi kemari begitu. Nah, jadi itu ada ruang yang disediakan oleh pemerintah apabila ada mutasi atau pindah untuk barangke itu difasilitasi. Mungkin jo adik, mungkin jo kakak, jo anaknya ada berangkat di Padang Panjang sehingga mutasi ke Padang Panjang untuk sama-sama jo anak. Tapi Tuhan berkehendak lain, baru tiba di Padangnya sakit. Nampaknya melanjutkan sakit sebelumnya, gitu. Akhirnya dirawat, tidak ada izin untuk terbang, itu kanlah prerogatif dokter dan sebagainya itu. Akhirnya memang 2 hari setelah rombongan atau penerbangan kloter itu sampai di Makkah, yang beliau kok sehat, bawa pulang. 2 hari tiba di rumah menikah, di Pariaman. Nah itu, jadi yang berangkat adalah 100 sebalih orang, cuma lay pulang 100 sebalih orang balik. Insyaallah hari Minggu tanggal 31 kami akan berangkat ke Padang balik ke bandara menjapui 6 orang lain. Nah, itu adalah jamaah tambahan yang dapat porsinya berangkat. Sampai kini informasinya sampai kawak karena setiap hari ada komunikasi. Alhamdulillah kan nama-namanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan demikian adanya.
Kau sengaja mau sampaikan kepada bapak dan ibu, ma tahu di antara mereka itu adalah kawan kita, atau mungkin dosana, atau mungkin kenalan, yang tentu kita juga berkeinginan dapat bergabung sama-sama juga dengan balik. Bapak ibu sekalian, oleh karena kita baru saja menyambut kepulangan jamaah, maka nan malam kini agak ada wak kaitkan bincang-bincang ceramah wak menjelang Isya Juaji. Amo yakin kita nak hadir dalam masjid kini, ada nalah ditakdirkan oleh Allah sampai ke Makkah, ada yang dalam keadaan berencana, ada yang sudah berdoa dan berniat. Pertama, Amo ingin sampaikan dulu, memang rukun Islam itu kan yo 5. Mulai dari syahadat, kemudian angka 2 salat, angka 3 puasa, angka 4 zakat, angka 5 haji. Itulah sajak saya suat tu. Tumbuh di angka 5 ko haji. Itu sesuai jo ayat dalam Quran, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk berjalan ke situ. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa agamanya, istita'ah. Nah, kemampuan yang disebutkan di sikoko isinya 3 saudara itu. Pertama, mampu ekonomi. Yang kedua, mampu badan jo ilmu, lendak sakit dan punya pengetahuan pula. Yang ketiga, nagari mampu pula menjamin keamanan awak pulang pai. Kalau cukup ketiganya itu, datanglah wajib kepada awak untuk menunaikan ibadah haji. Nah, menyangkut dengan masalah aman, itu kan tak di awak datangnya itu. Itu negara atau nagari itu. Kemampuan untuk kemampuan sehat lahir batin, itu kan bau bek melawak. Jadi agak tertumpu lawak membicarakan kau kepada masalah mampu secara ekonomi. Ternyata dalam Al-Quran Bapak Ibu, kau kaji dulu, mampu dalam masalah ekonomi untuk menunaikan ibadah haji kok agak ada misterius, aneh gitu. Bagaimana anehnya? Tidak pernah kita menjumpai dalil ataupun ayat bara jumlah ratus orang baru wajibnya haji. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Beda dengan zakat. Kalau zakat jaleh bara jumlahnya baru karena dia wajib zakat. Salah satu contoh umpamanya ameh. Kalau awaklah memiliki ameh ampe puluh ameh, itu wajib wak keluar sameh itu 2,5% sampai sampai puluh. Jadi kan jaleh hitung-hitungannya itu. Jadi man istata'a ilaihi sabila jo, istita'ah jo awak. Kalau lah cukup ampe puluh ameh keluar sameh. Kemudian kalau ditanya masalah haji, labara juta pitiawak mengkau wajib wak bahaji. Tak bisa dijawab. Akan aneh tau. Nah, oleh karena tidak bisa dijawab, wak caliak di lapangan atau kenyataan dalam kehidupan. Rupanya basuh. Pertama, ada kawan dek kita atau saudara-saudara kita, kalau dicaliak secara kasat mata, aratonya atau kemampuan keuangannya lah patut terasa dewa dibanding yang ongkos yang dikeluarkan. Kalau kini itu mah 50 juta kumuah, itu sampai 49 juta lah itu kan 50 juta salah sabui. Dicari doa kemampuan lah patutnya. Tapi alurnya orang kaya malah setiap ditanya kayaknya jawabannya beda. Bako alurnya mendaftar lain. Apa jawabannya? Lunado garak. Lunado garak leh. Padahal tidak ada di dalam kajian agama basuh dewa naik hajilah kamu setelah ada garak. Tak ada.
kepikamanya dia ada garak. Ada je nama jawab sekuat tanya bak alunnya berangkai lai. Dia alun mampu ambo bertanggung jawab lai. Pulang dari haji beko untuk menyesuaikan sikap dan perilaku sebagai seorang yang sudah berhaji. Tapi ada lo aneh, ambo lo nado undangan dari Ibrahim lagi je. Ini ndak balik, orang itu ada undangnya kan? Nah itu nama calian. Sementara di sisi lain, ada lo basuh dek ketok kawan, lu nggak mungkin lah soalnya lera. Lu nggak patut lera. Betulnya ada wak, lah ni haji. Alhamdulillah Tuhan mentakdirkanlah 2 kali keceknya. Jadi ada keanehan orang nak patutlah 2 kali. Orang nak patut itu mah alun narak, alun ado garak kepanjang sini. Nah akhirnya para ahli fikih membagilah istita'ah ke kedua. Istita'ah nafsi dan istita'ah ghairi. Ada kemampuan kau nan datang dari dirinya, ada kemampuan kau datang dari yang lain. Ujung-ujungnya sampainya ke Makkah. Habis itu aku kenyataannya aja lihat. Ada salah seorang kawan nambo, ini bakal rajo di Masaji Dindiang Batu namanya di Pariaman tu. Sebelum awak ke bypass sebelah kiri, ketika awak datang dari Padang, sebelum kota lu, sebelum pasar lu Aluang, di simpang bypass tu. Situ ada Masaji tu. Apa kejadiannya ya Pak Ibu? Setiap orang pulang dari menunaikan ibadah haji, semayang luhur di situ. Lalu berdoa, ya Allah, bila lu bantu orang tu. Tahun muka semayang lu resinan, bersuara lu rinyo, ya Allah, bila buka kabantu tu pulau. Tahu-tahu Tuhan menggerakkan 1 kali datang seorang. Pukul sabalihnya datang. Plat otonya BM. Jadi kalau plat otonya BM berarti kan dia bukan baru tu. Menumpang. Sudahnya buang air, solat sunat, artinya terima kasihnya pai. Kalau mau Pak Sikogonya, ala sabalih tahun je. Di mana kampung berkota buru apa. Sebulan sudah itu solatnya situ balik. Jo solat zuhur. Sudah solat, apa nak mengecek jo Pak Mai. Jadi Pak je. Itu kalau awak tinggal di masjid, kalau ada orang nak mengecek, dan diadang, tonton ada sedekah, kan itu. Ini boleh mengecek ke kamarnya. Itu Pak. Kami berdua jo ibu telah menjadi target majikan orang ciek setahun. Jadi kami berniat apa kami ajian besok. Orang tu tak tahu dah. Antah sianya, antah siawak. Dan niat saya kami. Kalau apa le berkenan, 3 hari le kami lalu kemari subuh. Sama-sama ke Padang awak mendaftar. Di waktu itu masih mendaftar sama rangkai baru. Apa ini ke Mekah? Berarti faktanya bentuk itu. Ada juga dengan cara lain. MTQ tingkat kabupaten kota menangnya, tingkat provinsi menangnya, tingkat nasional menangnya, hadiahnya naik haji. Ikolah nan disabit dia orang dengan istita'ah ghairi. Bahkan ada dengan tidak ada sama sekali. Ya, tidak disampaikan dalam kesempatan itu. Maka nyatanya waktu itu buya kita Samsul Kamar. Kan yang ngaji sekolah. Itu kan Pak Haji nan Basorum di Bateh Kota. Di mana namanya tu? Buat bawa namanya. Kan tu showroom sinan mah. Sesudah selesai Bateh Kota. Pas barangkeknya sakit. Di waktu itu masih bisa ganti-menggantian begitu rupa baru. Di bawahnya buya kok. Barangkek kini je. Barangkek kemana? Barangkek kaji je. Langsung saya barangkek sekali. Tarak setinya lah itu. Jadi apa itu? Dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi seperti itu,
Itu mengartikan memang kemampuan untuk menunaikan ibadah haji kau unik, aneh. Oleh karenanya modal dasar nasawananya kemampuan nanado di haji kau indak dipitih, tapi di hati, di dado. Maka berniatlah kita untuk sampai ke tanah suci. Kalau awak berniat ikhlas lillahi ta'ala, ado-ado saja dek Tuhan untuk menyampaikan awak ke tanah suci itu. Kalau sampai mati tidak sampai dah. Ada orang yang tidak pernah sampai ke tanah suci, tapi Allah menghukum hajinya paling mabrur. Kenapa? Karena nyolah berniat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian nyo mana buang. Ketika pitihnya hampir selesai, hampir cukup, ada nak sakit di muka rumah, nyo serahkan pitih itu ke orang tersebut. Nyo serahkan pitih itu ke orang tu, kemudian nyo ulang nak buang balik. Ternyata tahun itu Allah sudah mentakdirkan inyo naik haji dan hajinya paling mabrur. Buktinya apa? Orang menunaikan ibadah haji dan orang itulah pulang, nyo menyambut. Dia selamat, ia sama-sama pulang awak. Mu tak ada menunaikan ibadah haji, mu tak ada je. Tapi awak bersuara dekat Kaabah mah kata. Awak bersuara di Masjid Haram mah. Tak mau di rumah saja. Ia mana bersuara awak kata. Ternyata digantikan oleh malaikat hajinya. Dan malaikat menghajikan dia berupa dia. Kan aneh. Jadi bapak dan ibu sekalian, berdoalah secara ikhlas. Dengan syarat jangan awak lo namatan doa awak. Sebab berdoa ikhlas kepada Allah tu dah baik. Ya Allah, sampai ke lambok kesinan. Ya Allah, sampai ke lambok kesinan. Ada orang yang tak sampai ke situ, tapi dihukum hajinya paling mabrur. Akan seperti itu, atau keunikannya. Pertanyaan yang perlu diajukan dalam kesempatan kini, bagaimana kau sampai semesteri itu mana ibadah haji kau bapak dan ibu sekalian? Awak kan dalam hidup kan sholat, awak menunaikan puasa, bersedekah, kemudian amal-amal sosial yang lain. Tapi haji kok beda. Kenapa beda haji kok? Karena di dalam kita melaksanakan ibadah haji kok, kita akan berjumpa dengan bagian-bagian ibadah yang membuat awak tu memulai kehidupan awak dari nol. Itu ada di haji itu. Di solat tidak ada. Ana nama makasih. Salah satu di antara yang mesti ada di dalam kita menunaikan ibadah haji itu namanya ihram. Pelajaran yang terkandung di dalam ihram itu indah bagi orang yang menunaikan ada ibadah haji saja yang perlu. Bagi awak masyarakat umum umat Islam kok perlu pemahaman tentang ihram. Jadi kalau awak kaji indah bagi orang kawaran kayak perlu. Bagi awak saudaranya perlu. Apa itu ihram? Ihram itu artinya memulai kita menunaikan ibadah haji di tempat yang telah ditentukan namanya mikat. Apa di antara kerajaan di mikat tu? Nah, Bapak Ibu, orang yang menunaikan ibadah haji sebutan lainnya adalah duyufur rahman. Duyufur rahman itu bahasa awaknya tamu Allah. Bamang kau sampai awak disabui tamu Allah karena awak kapai ke rumah Allah. Baitullah. Terjemahan dalam bahasa awak rumah Allah. Nabi makasih adalah Ka'bah, Masjid Haram. Setiap rumah kan ada halaman. Rumah Bu Yalizar ada halamannya, rumah ibu ada halamannya. Halaman Baitullah kok disebut tanah haram. Makkah. Dan setiap rumah nanado halamannya, pintu gerbangnya laki ke rumah atau di laman. Tentu pintu gerbang di laman. Allah punya aturan, sianang kapai ke rumah ambo, lalulah ke pintu gerbang ambo, ada syarat. Syaratnya, ambo hanya akan menerima duyufur rahman. Ambo cuman akan menerima ibadi, hamba ambo. Tamu Allah itu hamba ambo. Hamba selain hamba ambo tidak boleh terima.
Oleh karena itu kalau ada nama laki di badan awak, sebelum awak masuk ke kota Mekah, buka dulu. Kan ada nan bupati di kampung, jadi bawa lo ke Ka'bah bupati itu. Itu maknanya. Ada nan kamenaknya di kampung ya betul. Jadi bawa lo ke Ka'bah tuh. Ada nan ketua masjid di kampung, ketua rondo, ketua pasar, ketua segala macam, ketua mempimpong ya, jadi bawa lo ke situ. Harus dibuka. Sebab itulah yang membuat celah kuat dalam kehidupan selama Allah. Itu namanya status sosial. Jadi banyak tangan tawe kan, banyak kaki telangkahkan, banyak mulut tak katakan, kan dek status sosial. Kata-katanya sekatnya keceknya siadan, kan itu. Kan status sosial. Buka tuh saudaranya. Mangko agak ragu Pak Camat ke Pak Wali, kan dek Pak Camat tahu Wali lebih tinggi daripada Camat. Padahal Wali Camat itu kan status sosial, congken sama bantuannya tuh. Jadi yang membuat awak bantu ikut dalam hidup kan status sosial. Saya lebih tinggi dari dia, dia lebih tinggi dari saya. Bibit bobot bebet, kan itu istilahnya. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke Masjid Haram, sebelum kita menjadi tamu Allah, buka seluruh status sosial dulu. Membuka status sosial pula yang dilambangkan dengan membuka pakaian. Kemudian nanti diganti dengan pakaian yang tidak punya status. Kain putih. Salai di atas, salai di bawah. Itu tidak ada statusnya. Paling kalau ada status keingkapan, itu statusnya. Dan ternyata memang dalam kehidupan ini yang status itu kan malah kayak di pakaian. Nak SMA kau pakaiannya, malah kayak status SMA kayaknya. Nak SD kau pakaiannya kan beda tuh, malah kayak status SD. Polisi kau, tentara kau, kan malah kayak kepakaian itu status awak. Oleh karena itu pakaian kau nggak dua, buka pakaian itu, ganti dengan pakaian yang tidak punya status, yaitunya pakaian ihram. Baru menjadi tamu Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati, nan bantu koko hanya basuh dewa di waktu awak menunaikan ibadah haji. Sehingga seketika berada kota Mekah itu awak sama. Lihat suuk kida kiri kanan muka belakang putih, saudara. Tidak ada beda. Warnanya tidak ada beda. Nah, dengan tidak adanya beda dan tidak adanya bermacam-macam warna, sehingga menjadi satu warna. Dan itu sangat penting di tengah-tengah kehidupan. Sebab di sisi Allah status tidak dipandang. Yang menjadikan kita mulia di sisi Allah itu bukan status, tapi yang menjadikan awak mulia adalah tingkat ketakwaan dan ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah yang paling takwa. Yang paling mulia. Nah, ketakwaan itu memiliki kaitan dengan ibadah dan awak karajokan. Sange. Itu hanya ada dalam menunaikan ibadah haji. Nah, pemahaman membantu itu harus ada selalu di diri awak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati, di kaca langan nabalangan, kaca bati lababati. Kan ketika diagiakan ke orang jabatan, diagiakan wewenang. Yang namanya jabatan itu satu saat diberikan, tapi satu saat bisa kembali diambil. Nah, memang kenyataan di tengah-tengah kehidupan nampak di waktu nyoba pisau, apabila pisau kena saikkan saja kemudian ketika bawah, beko pisau tidak ada lagi, nyosai orang lagi. Ambo dah dapat informasi Bapak Ibu. Kau di pasar Padang Panjang kau dulu, namanya ya pengawal pasar lah, penjaga keamanan. Sangke jalan kereta masih lalu di situ. Iya warna sange kejamnya kabarnya. Ada yang Indo, ada di Singalang, Kalimantan Timur. Bala biasa timunnya dari gari itu hanya pijak. Batunya kue pijak pacah dalam timur loh.
takut orang kanya sedolah nyupa campak-campak kali orang pun tak teratur kerja. Salahnya esok kelakang seketek, asak seketek kan bisa, tapi nyupijak-pijak nyupa campak-campak. Apa yang terjadi Pak? Bisu pensiun dari kami, hari Jumat orang ke pasar tu, dikeroyok di ibu-ibu wah, mati kan. Kenapa? Karena dia waktu tangan kuat, awak abah kuasa, balapi-lapian selimulia kita ke bawah. Dan itu banyak terjadi tengah-tengah kehidupan. Kadang-kadang dia tidak ada berkuasa lah, jangan kau orang lah, rangi sana enggak lah. Apa rasa gini orang. Itu disebabkan apa itu? Pemahaman tentang ihram tadi tidak ada orinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara berketek-ketek bantu anak awak lakukan kini. Nah, sebenarnya asal masuk awak ke pintu masjid itu, tiba di dalam masjid, awak sama lah. Tidak ada bedanya dalam masjid itu. Siapa kita setelah kita masuk ke dalam masjid? Hamba Allah. Suji awak sama, ruku awak sama, tagak awak sama, menyembah yang sama, membaca yang sama, beribadah yang sama. Yang lebih dulu tiba di saf di muka, dan di belakang tiba mengikut di belakang, tidak ada memandang sama sekali siapa. Dan itu Allah lakukan 5 kali tadi semalam, menghamba kepada Allah. Coba tanya muka Pak, dalam waktu sembahyang anak paling ngaco awak baca. Kan takbir, Allahu Akbar, kan itu paling ngaco awak baca. Selain daripada Sami Allahu liman hamidah dan salam terakhir kan Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Takbir sih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itulah Allahu Akbar. Saya sadanya leh. Habis kau baru Assalamualaikum terakhir. Kan Allahu Akbar yang paling banyak awak baca. Arti Allahu Akbar masalah. Nan gadang tu cuman Allah. Pitih ketek. Oh punya jabatan ketek. Oh rumah awak rancak ketek. Oh teranak awak banyak ketek. Yang gadang itu apa? Allahu Akbar. Allah yang besar. Nah pemahaman yang model kau perlu sampaikan kawan. Makanya Pak Ibu sekalian berbahagia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah itu Allah. Hendaklah dirimu selalu kamu perhatikan setiap saat. Dari sekian banyak sifat nan tak boleh awak sifati, nan paling berbahaya kalau awak coba sifati adalah sifat sombong. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena sombong itu adalah satu sifat yang hanya boleh bersifat dengan itu Allah yang Maha Kuasa. Makanya seketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqal habatin min kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah dari rasa sombong. Zarah itu kan ketek dari biji bayam tu. Sakadang itu rasa sombong di dalam diri tidak kadape masuk surga. Ada sahabat nama nangis menangis. Apa kau nangis cak Nabi itu? Itulah Rasul sampai tadi kemari pahinya menusuk ke dada. Apa ke itu? Ambo dalam hidup suko bapakan rancak, suko babarasia-barasia, konyo produksi suko babadak. Apa kau ambo termasuk sombong Rasul? Jawab Rasul, lah tidak. Walakinnal kibra, akan tetapi yang dikatakan sombong itu adalah satu, man batarul haq, orang yang menolak kebenaran, wa ghasimnas, dan memandang enteng manusia. Aku nak sombong. Pertama sombong tadi menolak kebenaran. Bahasa lainnya tuh tidak perlu dinasihati. Yang tidak perlu dinasihati itu Tuhannya. Jangan ditolak kebenaran sama sekali. Apa kau ada sifat sombong di dalam diri awak toba'ah? Ukur saja diri awak. Kalau ada orang yang menasihati awak, menerima awak, itu sakit hati awak. Andai apa aja kau umur ketik pada dan tantu lerinya. Padahal disampaikannya mana? Itu akan ada semua ses.
Sebab al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Asalkan benar yang disampaikan oleh seseorang, itu orang itu polongan saja tanya. Yang kebenaran itu hakikatnya datang dari Allah. Walaupun disampaikan oleh seorang budak hitam pekat kelam, asalkan itu adalah kebenaran, ia wajib menerima. Nah itu, akhirnya kok ada enggak rasa enggak lama di perasaan kalau ada orang yang menasihati? Itu sombong. Itu kibir, itu nak sombong. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan seorang itu berat menerima kebenaran, berat menerima nasihat? Status sosial. Kadang nyumuri dia, pandai lang menasihati dan dengguruang mah. Pandai lang menasihati dan angketek dulu dia mengkanggaran pada angkat cek siadan. Pandai lang menasihati. Akhirnya di hari asanya padahal sampaikannya adalah benar. Itu adalah sombong. Kalau kita tolak kebenaran, kebenaran itu datang dari Allah. Hakikatnya kita menolak siapa? Menolak Allah Subhanahu wa taala. Makanya asabana dari siasa saja datangnya terima. Kalau nak kane kali awak. Habituah. Apalagi kalau yang disampaikan orang itu jelas benarnya. Akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu nan sombong. Kemudian memandang enteng manusia. Dipandang rendah seorang. Bang kau sampai orang dipandang rendah, orangnya pandang rendah, dia merasa tinggi. Nah, ini merasa tinggi. Awak dinasihati Pak dan Ibu, ado ampe macam, tolong hati-hati. Kalau kane dek nampe macam, babayu awak. Pertama ada yang sombong bimalin karena harta. Jadi harta banyak. Kekayaan yang kita miliki itu sangat murah wak ditulari oleh penyakit sombong lantaran harta. Sehingga orang yang dibawa awak jangan ciang dan baliang bekoh. Itu salah. Murah mulut awak, tingkah awak mengatakan awak na hebat dek gara-gara harta atau hati-hati. Yang kedua, sombong bil ilmi lantaran ilmu. Sekolah awak tinggi pada sekolahnya. Awak doktor, nyo tamat SMA nyo. Awak cenderung meremehannya, itu biasanya. Alah, tentulah daripada dia. Dia sekolah awak tinggi terasa sombong karena ilmu. Sombong karena ilmu. Yang ketiga, dia sangat para lu awak hati-hati, awak sombong oleh karena ibadah. Habis saja. Sombong karena ibadah. Nah Bapak Ibu sekalian, kok kan aneh tuh. Tampak dewa, awak solat malam taruih, baca Quran taruih, ini tipis nampaknya. Kalau tidak hati-hati, itu juga bisa sebagai alat untuk menjadikan awak sombong. Karena ibadah oleh tinggi pada ibadah itu. Alahnya panggaan awak tiap ribu sajinya tidak dah. Kadang terasa dalam hati, senyum tidak terungkap dah. Itu juga bisa membawa menjadi sombong. Yang keempat yang terakhir, sombong oleh karena apa? Awak sombong oleh karena awak gagah pada ini. Nah, kan orang tuanya tahu bahasanya gagah. Orang tu tahu bahasanya cantik. Kadang kegagahan itu juga sebagai alat sombong. Nanti mengalati ilmu dia membuat kerancangan ke itu segala macam. Aku babayok. Padahal Nabi kita menyampaikan dalam hadis kursi, cek Tuhan, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kesombongan itu adalah kain sarungku, kebesaran itu adalah selendangku. Faman na'za'ani azabtu fi jahannam wala ubali. Siapa yang mengambil puluh dari ambo akan azabnya ke dalam api neraka dan tidak akan pernah ambo pedulikan. Al-kibriya'u ridai al-azamatu izari. Kesombongan itu kain sarung ambo, kebesaran itu adalah selendang ambo. Jadi Allah cuma yang berhak sombong. Karena Allah memang tidak perlu dinasihati. Padahal di dalam hidup Pak dan Ibu, awak aku kan punya kelebihan dan punya kekurangan. Punya kelebihan, punya kekurangan.
Ndak ada awak kon yang bisa menyombong karena awak tergantung kepada kawan, awak tergantung kepada udun sana. Kalau orang bersawah lawe, dek sawahnya lawe, sombongnya, anda mau orang menjual garam kayaknya, ndak mau orang menjual lado kayaknya, itu terpaksa menyuap nasi saja lah. Nah, nasi saja lah. Umpamanya awak kini buat toko, anakmu orang membeli atau kau pokoknya toko kayu tu gigi istilahnya lah. Jadi nasrananya awak dalam hidup kau tidak ada lebih, tidak ada kurang, cuma profesi awak saja berbeda-bedanya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada awak, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya seperti sebuah bangunan. Bagaimana sebuah bangunan satu dengan yang lain? Yasuddu ba'du ba'du. Yang satu menguatkan yang lain. Rumah ada batonggak, rumah ada badindiang, rumah ada batok, rumah ada balahe, baparan, bapaku, basadi. Semuanya punya fungsi dan tidak bisa saling menyombongkan diri. Kan seperti itu dalam hidup lainnya. Oh mantang-mantang atoknya dah teh sekali. Tiba paneh, nyo nang kane paneh. Tiba hujan, nyo nang kane hujan. Demi melindungi kawanan di bawah. Tak bisa atok nyombong. Gara-gara menyelamatkan kalian. Supaya kalian tak kane paneh. Supaya kalian tak kane hujan. Biar kami kepanasan dan kedinginan. Pokoknya den, kami bangsa atok nak sangat berjasa terhadap bangunan kau. Nah, kan bisa atok ngecek itu. Tapi kalau atok terlalu karih mengecek bantu itu, terang ada paku. Cik paku tu. Siapa betul-betul tu? Ambo mah paku. Acik tu betul-betul. Yo tadi dia mengeceknya. Kami atok nampil yang berkuasa. Kami atok nampil yang berjasa. Tu ibu hati ibu. Maka ibu hati yang tu itu kecik atok. Ya kalau nak gara-gara kami tentu tiba angin kalian tercampak. Nah jadi kami nak ketek-ketek bentuk paku. Tolong laragui kami. Soalnya kalau dikaji dia tok banyak kami paku kau lah nama hubung-hubungan mah kami nama jaso dan sebenarnya dek bahasa bui jaso tersinggung lah tersinggung lah cik paku tadi tu jalan lah ngecek tu yo tadi tu kecik paku tu ya kalau nak ada kami tentu bi tercampak tok mah ya iyo malah tahu dan tu kecik lah tapi orang tahu nam ni mah kecik lah aku dia kadang-kadang tercucuk punggung nengok kecilnya. Leboh dia teh. Leboh lahir atok je paku. Tentu batu ketek lo kasau kau. Jangan ngecek je lah. Sampai orang tuang kalian dan dong mah. Kami kasau kau lah nama jadi tiang sehingga atok bisa laki. Do lahir di sini. Mana lahir kau leboh lo. Kasau kau leboh lo. Tentu batu loparan. Jangan ngecek kalian lagi. Kalian di mana dah tahu kan? Di mana kalian telah tak berarti. Berarti kan tak bisa tu. Dia hari kadang dia tak ada tonggak. Woi, meboh je cik. Dia tahu kalian taknya. Tiang nang kami nan tiang. Bangunan tagak oleh karena tiang. Kami yang menentukan. Kalau tidak karena kami, tak ada guna kalian sama sekali. Itu kalau menyembuang loh. Tiang lama itu. Tentu dia hari yang nyedek sandi lah. Aja ngecek atau enggak dalam kabar yang kau itu cek. Karena kalau nak kami tahan lah condong-condong kalian kau. Artinya apa? Tidak ada satu dinding juga ada fungsinya. Bantu itu lawak dalam hidup ya Pak dan Ibu. Nah bisa nyombong serang lah dah. Bentuk gini, abang ngecek apa menangan bu menangan tu bos sombong. Aja ngecek. Untung lah ada apa je ibu abang ngecek. Kalau nak ada apa ibu mengecek aja baik itu. Tentu kecil orang lalu aku biar lizalah boleh mah tu kecil. Jadi wak sedang takai itulah pak balalah kebantuannya pak madok karibu madok kemari itu orang dah ada cara marah madok itu lagi kisah bala ke caranya. Jadi kita saling sebenarnya. Ada je ngecek bantu orang main bola sabaleh lawan sabaleh. Ada nang kiper, ada nang kanan luar kiri luar, kanan dalam kiri dalam, ada striker gelandang back, kan begitu. Itu sebenarnya kan posisi saja tuhnya. Masuk bola cek adalah usaha kita bersama tim. Rupanya tukang masuk ke nyombong nah dia nak masuk tadi
Ayo hebat orang masuk kecil Ronaldo ke. Ayo sekian menggolkan. Aman nyombong lah nyo. Ndak ada ndak bisa malpuak dadonya. Nah ngecek lah kawan seorang. Kalau nak ada nopor balakang anang kang sipak aja. Gara-gara dia mengkon dapat magolkan. Ada yang menentukan soalnya. Ngecek lah juga kan dia lompor kang. Akhirnya tim. Kecek kiper kan dia nyampak bola pertama ke tengah mah aja. Jadi tim nasional. Jadi apa ada nih Bu? Dengan adanya tim yang berbeda-beda profesi lalu kita meramu di dalam suatu masyarakat, kan di situ mengkorencanya. Akan itu nampakah pelape badie nan butuh pambela suang nan bodoh suruh-suruah. Akan itu sana dalam pertawa. Nah, don ke dibuang celah aja. Aduh gunanya sadu alahnya Pak dan Ibu yang hormati. Nan pandai sampai batanyo, nan bodoh disuruh-suruh. Itulah komunitas. Sama Jawa ambek gulai ya. Ado garam, ado lado, cabe, ado karambia, ado langkok. Masuk daging, barunya lama. Dicampur. Dan masing-masing punya fungsi. Tidak bisa lo garam ngecek kalau tidak deden. Tidak bisa lo bawang ngecek kalau tidak deden. Tidak bisa lo lado ngecek itu. Tidak lo bisa santan mengecek bentuk itu. Tidak bisa lo kambiang ngecek itu. Walaupun gulai-gulai kambiang namanya. Tapi nyo berfungsi. Nah sebenarnya Pak. Makanya sadu alahnya punya fungsi. Basatunya berulama rasanya. Soalnya kalau dikaji-kaji kan tidak lo perlu dicampur benar. Minum santan dulu kan. Sudah minum santan suok lah do. Sudah disuok lah do. Ada masalah dimakan langkok. Sudah itu disendok lo garam. Baru masukkan daging. Tu awak tangguh dari tungku tu le. Kan itu. Namanya harus campurnya. Di tengah-tengah masyarakat bercampur dengan berbeda profesi itulah makanya cukup masyarakat. Orang mengalih kilonya. Orang mengalih saya sudah alahnya, orang ada mali, tapi dengan adanya bercampur itu terjadi sebuah masyarakat yang kokoh. Jadi apa Ibu sekalian, bila tu bisa pemahaman tu sampai kawat. Kalau liamu balik kanan asli, tinggalkan segala profesi, buka segala status, wak balik ke asli awak. Setelah wak balik ke asli awak, di situ terasa awak orang lain sebenarnya awak butuhkan di tengah-tengah kehidupan. Itu diajarkan oleh salah satu karajo di dalam menunaikan ibadah haji namanya ialah akan pegunung tu. Tidak mana ada orang akan menunaikan ibadah haji dia awak nanti tinggal jo pegunung. Bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat menghargai teman, menghargai. Jadi tidak ada orang kena nak tahu nanti buang. Semuanya adalah pegunung, semuanya adalah berfungsi. Dengan adanya bertemu berbagai macam profesi tadi, terbikinlah satu komunitas masyarakat yang bagus. Itu cuman ada di dalam menunaikan ibadah haji. Itu di mikat. Tempat memulai kita menunaikan ibadah haji. Itu di mikat. Makanya di dalam ibadah-ibadah lain, nah sebenarnya hakikatnya itu juga. Masuk semua saji, tanggalkan segalanya. Pas waklah solat jamaah, maju seorang jadi imam ke muka, dan di belakang luruskan saf dan rapatkan. Tidak ada nak boleh menjarang. Sama. Beko ke rukuk kecil imam, rukuk lo sama. I'tidal imam, i'tidal lo awak. Sujud imam, sujud lo awak. Salam imam, salam lo awak. Tanpa membedakan sama sekali. Nah seperti itu. Tidak bisa dah. Allahu Akbar. Wah tagak je. Betul terlembek Pak. Aku sudah sembahyang tanya enggak. Engkau, bakok terlembek taruh engkau tadi. Pas ruku engkau lu ruku. Imam tu kan cucu dia. Namanya. Dia mau itu. Nama dah. Tu tentang cucu tu ndak satu sawak tu nama. Kan itu. Kan cucu dia. Itu contohnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu adalah pemahaman dari menunaikan ibadah
haji tadi. Jadi tidak banawa ke Makkah, dan itu tuh tetap menjadi pemahaman dia Bapak dan Ibu yang hormati. Disitulah uniknya menunaikan ibadah haji. Makanya dari rukun Islam 5 itu kan cuma sampaikan haji dan kalimonya tidak bisa diputar-putar susunnya terus. Syahadat, haji, solat, zakat, tidak mau putar-putarnya, tetap susunnya bentuk itu. Syahadat, solat, zakat, haji. Haji itu di bawah sekali. Sebab di dalam haji itu ada zakat, bersedekah maksudnya. Di dalam haji itu ada puasa. Kan setelah awak berihram ada pantangan-pantang ihramah. Itu kan puasa menahan itu. Nah, di dalam haji itu ada solat. Ada tawaf, ada sholat sunat tawaf. Di dalam haji banyak syahadat. Jadi ibadah haji itu menampung segala-galanya. Menampung segala-galanya. Makanya di belakang. Biasakanlah di tengah-tengah kehidupan awak memahami yang seperti itu. Awak pahami yang seperti itu. Insya Allah awak selamat. Sebab yang membuat awak celaka kan pemahaman itu kurang. Wa fi anfusikum afala tubsirun tadi. Di tengah-tengah kehidupan awak lupa untuk memahami si awak nasawana. Ambo kan kepala ibu pak. Baratui nan berpimpin. Tapi ambo tidak bisa menyombong, ambo tidak bisa menggadang. Kenapa? Karena tanpa mereka ambo tidak bisa berbuat sama sekali. Di ketaluk mau ngajong kerja sebanyak tu. Itu harus bersadari. Baso gadang ambo tu tertompang di dalam kesuksesan kerja mereka. Seperti itulah. Asalkan awak di dalam hidup lah mulai menyadari dan bantu itu, insya Allah aman negari. Cuman kadang-kadang kan ada dan kurang memahami itu. Itulah yang secara hakikat nasawananya di dalam kita menunaikan ibadah haji. Dan Amba sejak tadi lah menyampaikan, baik bagi nang kawarangke maupun nando merangke yang pemaknaan daripada hikmah-hikmah itu tetap paguna oleh siapa saja. Itulah awak doakan Pak dan Ibu yang 6 orang leka pulang hari Minggu malam, ke 1 pesawatnya mendarat. Adalah dapat nak kalalok motor Solo. Mudah-mudahan dapat lenyo pulang dengan selamat dan membawa haji yang mabrur. Merasa itu lama waktu kita stop sampai di sini. Terlebih atau kurang mohon maaf dan akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.